Panitia Tabligh Akbar, adik-adik saya, para remaja, para pemuda yang saya banggakan. Alhamdulillah, sore ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kehujanan pahalanya lebih besar dari yang tidak kehujanan. Saudara, satu-satunya manusia yang paling sukses tidak lain dan tidak bukan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kunci kesuksesan baginda Nabi? Ini aja yang pengen saya omongin. Mudah-mudahan pidato saya sore ini di sumber waras selesai dalam waktu 5 menit. Bersumber dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Nabi jadi manusia sukses itu karena membagi waktunya sehari menjadi 3 bagian. Ini contoh dan teladan buat kita. Kalau mau sukses, ada manajemen, bisa membagi waktu dalam 1 hari. Pertama, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk ibadah. Yang kedua, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk tugas. Dan yang ketiga, sepertiga waktu Nabi digunakan buat keluarga. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu bersama keluarga. Saudara, bukankah kita sering menyaksikan ketimpangan dari tingkah dan pola seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk ibadah saja. Kerja nggak mau, keluarga berantakan. Orang macam ini bukan orang yang terbaik. Ada juga orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk kerja aja. Siang, malam, pagi, sore, uang yang dicari. Sujud nggak pernah, Allah dilupakan, anak istri terbengkalai. Orang macam ini bukan juga orang yang terbaik. Ada lagi orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk keluarga aja. Tiap hari kerjaannya nongkrong sama keluarga. Bahasa Jermannya, mangan orang mangan sing penting ngumpul. Orang macam ini bukan juga orang yang terbaik. Jadi ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk kerja, dan ada waktu bersama keluarga. Iya Bu? Iya Bu? Naon? Aing lah. Pertama, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk ibadah. Saudara, satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang, atau yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Tapi dalam sejarah kita baca, ibadah baginda Nabi makin luar biasa. Naon? Bocor ngali atuh. Oh, hayang pipis Bu. Ada tungkul gori tekadal ada tungkul. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadahnya makin luar biasa. Nabi Muhammad itu walaupun dosanya sudah diampuni, mendapat jaminan ampun dari Allah, tapi zikirnya, istighfarnya sehari semalam nggak kurang 100 kali.
Nabi dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi istighfarnya sehari semalam nggak kurang 100 kali. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, salah satunya dawamkan istighfar. Daripada ngomongin orang yang enggak cangkem. Cangkem apa cangkem sih? Cangkul. Hah? Cumut. Daripada ngomongin orang yang enggak, lebih baik lisan kita zikir, istighfar, baca sholawat. Itu karuan mengandung nilai pahala. Daripada waktu terbuang percuma. Mulut ini senengnya ngomongin orang, mendingan istighfar. Saya sih bersyukur tadi dikasih tahu sama tokoh masyarakat sini, Ustadz, orang sumber waras mah nggak ada mulutnya usil ngomongin orang, Ustadz. Alhamdulillah. Ternyata orang sini cakep-cakep, rajin istighfar, mulutnya dijaga, nggak ngomongin orang. Alhamdulillah. Tapi di desa sebelah orangnya tukang ngomongin orang lain. Lisannya nggak dijaga, sebentar-sebentar riba, fitnah, namimah, tukang ngomongin orang lain. Desa sebelah. Desa sebelah. Saya tanya, katanya pindahan dari sumber waras. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, ibadah Nabi walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, makin luar biasa. Sumbernya istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah begini, satu malam selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat. Saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya pun tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Tuh, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang sumber waras ngorok. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tungguin. Selesai suami saya salam, saya samperin, saya tanya, ada apa yang? Oh, jangan salah, Nabi itu kalau sama istrinya tipe suami romantis. Ayo lihat sejarah lagi. Nabi kalau manggil istrinya, ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Nah, ini ngajarin kita nih para suami, Pak. Kalau manggil istri panggilannya mesra. Nabi mencontohkan demikian. Maaf, kita ini suami kan kadang-kadang enggak. Mentang-mentang sudah belasan tahun berumah tangga, kalau manggil istri terlalu jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk kadio. Ada apa ya? Kata Sayyidah Aisyah, akan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus kumaha? Ya kalau sholat jangan gitu-gitu bener. Kenapa sih? Lihat.
mendapat setengah protes dari istrinya. Apa jawab baginda Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Kamu pikir saya nggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni kesalahan saya, ibadah saya makin saya tingkatkan. Jelas sudah. Ciri orang yang sukses, dia segera melaksanakan dengan kontinu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebentar lagi negara tercinta Indonesia tahun 2024 akan melaksanakan pesta demokrasi serentak, dari mulai pemilihan presiden sampai pemilihan gubernur. Pilih pemimpin yang rajin ibadah, senang hadir di pengajian-pengajian, bergaul dengan ulama. Pilih pemimpin yang rajin ibadah. Kalau pemimpin yang rajin ibadah, insya Allah menghindari khianat. Pemimpin yang rajin ibadah bukan cuma sekedar memberikan janji, tapi yang terpenting adalah memberi bukti. Maaf, sekarang ini kan banyak pemimpin-pemimpin yang cuma bisa memberi janji. Kalau pemimpinnya rajin ibadah, insya Allah akan menghindari sesegera mungkin sifat-sifat khianat. Bukan cuma sekedar pandai memberi janji, dia pun akan berusaha mati-matian untuk memberikan bukti. Pemimpin kayak begitu pilih. Kita ini udah capek dibohong-bohongin sama pemimpin. Belum jadi mah ngomongnya cakep, udah jadi mah sama rakyat poho. Awas, hati-hati tahun 2024, jangan salah cari pemimpin. Cari yang ibadahnya kuat, insya Allah mengesampingkan, menghindari sekuat mungkin sifat khianat. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini pembagian kue beseknya belum selesai-selesai. Yang hadir ada berapa ratus orang ini? 2000 ada? 20.000 campur yang gaib. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, sore ini kita memperingati Maulid baginda Nabi itu karena kita cinta kepada beliau. Betul? Saya tanya ibu bapak yang hadir, cinta nggak sama baginda Nabi? Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, di akhirat mau mendapat syafaat dan diakui umat, maka hidup di alam dunia tingkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Tapi yang perlu diingat, meningkatkan ibadah harus dibarengi dengan meningkatkan ilmu. Ibadah tanpa ilmu, saya khawatir nilai ibadahnya akan sia-sia. Karena itu kualitas meningkatkan ibadah harus dibarengi dengan kualitas meningkatkan ilmu. Kemana kita cari ilmunya? Tidak lain dan tidak bukan hadir di majelis-majelis, hadir di pengajian, bergaul dengan para ulama, cari ilmunya kepada mereka. Silakan saudara berguru dengan siapa saja, saudara ngaji sama siapa saja, silakan cari guru sebanyak-banyaknya, cari pengajian sebanyak-banyaknya. Satu saja pesan saya, teliti silsilah guru-gurunya. Kalau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendingan tidak usah. Jelas? Jelas? Awas, hati-hati.
Sekarang ini juga banyak kamuflase, ngaku guru, ngaku punya ilmu, nyari murid, tapi ngasih pelajaran yang macem-macem, alirannya aliran beda. Karena itu jangan sampai kemudian terjebak pada hal-hal semacam itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kemana kita harus mencari ilmu? Tidak lain dan tidak bukan hadir di pengajian guru-guru kita. Ibadah tanpa ilmu, saya khawatir akan sia-sia saja. Kalau kita ingin diterima ibadah kita, ingin mendekati sempurna, maka tidak lain ibadah itu harus dilandasi dengan ilmu. Dulu ada cerita orang mau beribadah tapi nggak pakai ilmu. Ada 2 orang anak muda sholat berjamaah. Satu jadi imam, satu jadi makmum. Sholat 2 orang anak muda ini di atas panggung. Panggungnya terbuat dari bambu. Begitu lagi tahiyat, rupanya punya imam kejepit. Imamnya kaget lalu teriak, "Aduh, saya kejepit." Sholatnya batal apa enggak? Batal. Mestinya makmum meneruskan pekerjaan imam. Tapi karena makmum nggak ngerti ilmunya, dia dengar imam teriak, "Aduh," malah nyautin, "Kejepit nih." Dua-duanya ibadah rusak, nggak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta kepada baginda Nabi, tingkatkan kualitas ibadah sambil meningkatkan kualitas ilmu, ngaji dengan guru-guru kita. 1/3 waktu Nabi digunakan untuk ibadah. Yang kedua, 1/3 waktu Nabi digunakan untuk kerja, tugas, berkarya. Saudara, apa modal tugas baginda Nabi? Apa modal kerja Nabi? Modal utama tugas Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah akhlak. Kenapa? Karena tugas baginda Nabi menyampaikan risalah agama Islam. Maka modal utama dalam melaksanakan tugas tidak lain adalah akhlak. Gampangnya begini nih. Di antara ciri-ciri akhlak, ucapan dan perbuatan sama. Hei. Di antara ciri-ciri berakhlak, ucapan dengan perbuatan sama. Kalau ucapannya A, perbuatannya A. Kalau ucapannya B, perbuatannya B. Itulah yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ucapan dengan perbuatannya sama. Contoh, Nabi pernah menganjurkan, saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Sejarah kita baca, di rumah Nabi nggak pernah ada duit nginap. Nabi pernah menganjurkan, saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan kepada Allah. 1/3 malam yang akhir, Nabi sudah berdiri melaksanakan sholat tahajud. Saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam. Nabi orang pertama yang berdiri tengah malam melaksanakan sholat tahajud. Beliau bangun lebih dulu. Bu, ibu sering bangun tengah malam? Ngapain? Lain urusan. Saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan kepada Allah. 1/3 malam yang akhir, Nabi sudah tegak berdiri melaksanakan sholat tahajud.
Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Sholat tahajud, kaki Nabi sampai bengkak karena rajin ruku dan sujud. Ya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Sholat tahajud, kakinya sampai bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saya juga tahu masyarakat sini nih banyak yang kakinya pada bengkak ini. Bengkak sujud bukan asam urat. Karena itu dakwah Nabi pantas diterima oleh segala macam lapisan masyarakat. Kenapa? Modal utama dalam bertugas tidak lain adalah akhlak. Ucapan dengan perbuatan sama. Pantas kalau Nabi diikuti, pantas kalau Nabi jadi contoh, pantas kalau Nabi jadi teladan. Ucapan dengan perbuatan sama. Maka pantaslah kalau Nabi kita jadikan pemimpin dunia dan akhirat. Maaf, sekarang ini kan banyak pemimpin-pemimpin kita antara ucapan sama perbuatannya beda. Belum jadi pejabat mah ucapannya luar biasa. Saudara, nanti kalau saya jadi pejabat, saya berantas korupsi, saya sejahterakan orang banyak. Belum menerima jabatan, tapi udah jadi pejabat, beda apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Kalau dulu janjinya memberantas korupsi, sekarang korupsinya bareng-bareng. Kalau dulu ingin mensejahterakan rakyat, sekarang malah menambah kesulitan rakyat. Lah kita ini sekarang ya Allah, orang bilang rakyat ini sekarang persis kayak orang ketiban tangga. Ketibannya sakit, udah gitu diinjek-injek. Dampak dari BBM naik, harga-harga kebutuhan hidup apaan saja ikut melambung tinggi. Betul apa tidak? Maaf nih, kita nih kaum bapak, orang laki tidak terlalu pusing ikut merasakan dampak kenaikan harga. Pamajikan nih, istri kita itu pusing ngatur uang belanja. Betul Bu? Ibu dikasih uang sama suaminya 10.000, suruh belanja, dapat apa? 10.000 beli apa? Semua harga-harga kebutuhan hidup naik. Benar ya Bu ya? Daging naik, bawang naik, cabai naik, gas naik, telur naik, susu Turun. Turun. susu kendor. Bapak Ibu saudara-saudara, ini pelajaran buat kita, ini contoh buat kita. Ingin sukses dalam menggapai kehidupan di dunia dan akhirat, tidak lain dan tidak bukan akhlak dikedepankan. Profesi apapun kita, dalam berkarir di tengah masyarakat, modal utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah akhlak. Adik-adik saya, para remaja, para pemuda kampung Sompok, kampung Sompok ya. Adik-adik saya, para remaja, para pemuda kampung Sompok, saya titip pesan. Orang tidak mau tahu anak siapa kita. Orang tidak mau tahu berapa banyak, berapa lebar sawah kita. Orang juga nggak mau tahu berapa banyak
Di pundak kita berjejer pangkat. Yang dilihat oleh masyarakat adalah akhlak kita. Kalau akhlak kita hancur, harta, orang tua, kekayaan tidak akan banyak menolong untuk kepentingan kita. Karena itu ingin sukses di masa depan, ingin sukses meraih cita-cita, modal utamanya tidak lain adalah akhlak. Bu, kepada suami menggunakan akhlak. Jadilah istri yang solehah, bergaul dengan suami tetap menggunakan akhlak, dikedepankan akhlak. Mau kemana-mana umpamanya izinlah sama suami, itu akhlak tuh. Bu, lempengan ini belaga budak ibu-ibu nih. Sebagai seorang istri, kedepankanlah akhlak kepada suami. Mau kemana-mana izin sama suami, cium tangan suami, eta akhlak. Tadi mau ngaji izin gak sama suaminya? Cium tangan suaminya. Dikasih uang belanja 1 juta sama suami, senyum, akhlak. Dikasih uang belanja sama suami 10.000, senyum juga, itu akhlak. Ini mah dibalik, dikasih uang 500.000 senyum, dikasih uang 5.000 monyong. Ada di sini istri yang kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, doa ada tuh. Sepertiga waktu Nabi digunakan untuk tugas, modal utama untuk meraih kesuksesan tidak lain dan tidak bukan nilai-nilai akhlak. Yang ketiga, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk keluarga. Dalam hal ini anak dan istri. Saya ingin mengingatkan sebuah ungkapan pendek, tapi maknanya sangat luas dan dalam. Ini mencerminkan betapa bahagianya kehidupan rumah tangga baginda Nabi. Walaupun beliau rumahnya kecil, tidurnya beralaskan daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Tapi dengan kalimat ini kita bisa tahu betapa bahagia kehidupan rumah tangga Nabi. Apa kalimatnya? Baiti jannati. Rumah tangga Nabi itu sangat luar biasa. Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Ayo lihat lagi sejarah. Tadi saya katakan Nabi rumahnya kecil, tidurnya geletak, beralaskan daun korma, berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Tapi dalam kondisi yang sederhana, beliau menyampaikan 2 kalimat yang maknanya sangat dalam, menyentuh buat kita. Dalam kondisi yang demikian, rumah tangga baginda Nabi sangat bahagia. Terbalik dengan kita. Kita yang apaan saja sudah serba ada. Tidur di atas kasur yang empuk, makan 4 sehat 5 sempurna, kendaraan kadang-kadang lebih dari 1 jumlahnya. Tapi kita sering kebalikan berkata, baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka buatku. Apa
Apa kunci kebahagiaan rumah tangga baginda Nabi? Oh, rupanya tidak lain dan tidak bukan suami dan istri ternyata pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Inilah kuncinya. Suami bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kalau suami pandai bersyukur atas nikmat, maka lidahnya enggak berat mengucapkan terima kasih kepada istrinya. Pak, suami yang pandai bersyukur kepada Allah, lidahnya, Pak, secapek-capeknya kita, sesibuk-sibuknya kita punya waktu istirahat di rumah. Selesai makan malam, selesai sholat isya berjamaah, kita bisa istirahat di dalam kamar sambil nonton TV. Tapi istri kita nggak bisa, Pak. Betul, dengerin aja dulu loh. Betul. Capek kita di kantor, capek kita di pasar, capek kita di sawah. Selesai sholat isya berjamaah, selesai makan malam, kita bisa istirahat. Istri kita nggak bisa tuh, Pak. Dia masih tetap harus nemenin anak kita bikin PR. Betul ya, Bu ya? Sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 11 malam. Badan capek, mata ngantuk, pengen tidur. Punya bayi jam 11 malam nangis, lapar bayinya, pasti disusuin. Betul apa enggak, Bu? Sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 1 malam masih nyusuin bayinya. Bayinya diem, ya udah, bab ini khatam semua, sudahlah. Maka suami yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dia nggak berat lidah mengucapkan terima kasih kepada istrinya. Bu, begitupun sebaliknya, istri yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dia pun nggak berat lidahnya mengucapkan terima kasih kepada suami. Waktu Nabi Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan penghuni neraka. Kata Nabi, saudara-saudara, saya diperlihatkan penghuni neraka. Sahabat nanya, isinya bagaimana ya Rasul? Isinya lebih banyak kaum wanita. Di neraka paling banyak kaum wanita. Deh, neraka nih. Sahabat nanya, ya Rasul, wanita-wanita itu enggak sholat emangnya? Oh, rajinan dia sama suaminya. Apa wanita itu enggak puasa? Rajinan dia sama suaminya. Apa wanita itu enggak beribadah? Rajinan dia ibadah ketimbang suaminya. Lalu kenapa wanita lebih banyak ada di neraka ya Rasul? Hunna yakfurnal asir. Mereka tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Mulai sekarang ama suami ucapkanlah terima kasih, pasang wajah yang enak. Kalau dilihat suami senyum, Bu, loh, senyum kepada suami itu nilainya ibadah loh. Senyum kepada suami itu ibadah. Kalau suami pulang dari sawah, senyum, lapin keringatnya. Suami pulang dari dagang, senyum, lapin keringatnya. Ini kan kadang-kadang nggak begitu. Suami pulang dari pasar, dagangannya rugi, marah. Mudah-mudahan mah istri orang sini insya Allah enggak. Amin. Enggak beda.
Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, ini menggambarkan betapa bahagianya rumah tangga baginda Nabi. Suami dan istri pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, lalu tidak berat lidah untuk minta maaf. Saya tutup dengan satu riwayat. Suami dan istri yang pandai bersyukur atas nikmat, lisannya nggak berat untuk mengucapkan terima kasih kepada pasangannya. Kalau memang dia berbuat salah, mau mengakui kesalahan kepada pasangannya. Rasulullah tidak pernah berbuat salah. Jangankan kepada orang, kepada istrinya pun baginda Nabi nggak pernah berbuat salah. Tapi tidak jarang Nabi minta maaf duluan keluar dari lisan mulia beliau. Sebuah riwayat menceritakan, satu malam selesai Nabi ngajar dari masjid, beliau pulang terlalu larut. Rupanya di masjid banyak orang yang pada nanya, sampai waktunya terlalu malam. Nabi pulang kemalaman, sampai rumah ketok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali ngetok pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu nggak dibukain sama istrinya. Apa yang dilakukan baginda Nabi? Beliau gelar sorban, tidur di depan pintu rumahnya sampai sepertiga malam yang akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi dan rasul, pulang terlalu malam, nggak dibukain pintu sama istrinya, gelar sorban, tidur ngeletak di depan pintu rumahnya sampai sepertiga malam yang akhir. Mirip suami-suami sini nih, kalau pulang malam nggak dibukain pintu sama istrinya. Betul? Sepertiga malam yang akhir, istrinya bangun, buka pintu, dilihat Nabi lagi tidur ngeletak. Dibangunin, bangun, tidurnya pindah ke dalam. Nabi bangun, ngucek mata. Apa yang diucapkan pertama baginda Nabi? Wahai istriku, saya minta maaf semalam pulang terlalu larut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pulang tugas, badan capek, sampai rumah nggak dibukain pintu sama istrinya, tidur geletak sampai sepertiga malam yang akhir. Dibangunin malah minta maaf duluan. Yang enak kan kita kalau dibangunin nggak dibukain pintu, tunjuk jidat istri. Betul? Nabi enggak. Ini mengajarkan kepada kita bahwa suami istri yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dia lisannya tidak berat untuk mengucapkan terima kasih ataupun mengakui kesalahan kepada istrinya. Rumah tangga yang diwarnai dengan nilai-nilai ajaran agama, insya Allah anak akan melihat, anak akan mencontoh, dan anak akan meniru dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah anak-anak semacam ini tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena orang tuanya, ibu bapaknya menerapkan nilai-nilai ajaran agama. Semua kita pasti pengen punya anak yang soleh dan soleha. Betul apa tidak? Saudara, anak yang soleh dan soleha bukan cuma sekedar membaca mantra bim salabim abragedabra. Apa itu? Punya anak soleha, soleh dan soleha bukan laksana mengharap embun menetes di waktu pagi. Tapi anak soleh dan soleha tercipta dalam keluarga yang contoh dan teladannya ibu dan bapaknya menerapkan nilai-nilai ajaran agama. Kalau bapaknya rajin jamaah ke masjid, bapaknya rajin datang ke pengajian di masjid, anak akan melihat, anak akan mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ibunya sering datang ke majelis taklim, bergaul dengan para ustazah, anak akan melihat dan mencontoh.
Tapi kalau tidak dimulain dari ibu dan bapaknya lebih dulu, halu naon halu. Eta teh halu. Halu tuh mimpi. Kalau tidak dimulai dari ibu dan bapak, dua-duanya tidak menerapkan nilai-nilai ajaran agama dalam keluarga, pengen punya anak yang soleh dan solehah, ngimpi. Ngimpi. Maka kita tidak lain orang-orang tua, ibu dan bapaknya, mulailah menerapkan nilai-nilai ajaran agama dalam keluarga kita. Dengan demikian, anak akan melihat, anak akan mencontoh, anak akan mengikuti dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, kalau ini yang kita lakukan, mudah-mudahan 20-30 tahun yang akan datang, pemimpin-pemimpin Islam lahir dari desa kita. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak, terakhir mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha. Kita diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Di akhirat kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitil kalniyah Al-Fatihah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.